Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Faza. Lalu di sini mungkin saya akan memberikan sedikit tips bagaimana cara agar bisa hidup sukses. Hidup sukses di sini bukan berarti kita akan menjadi insinyur atau gimana ya, tapi hidup yang teratur, hidup yang benar, hidup yang selalu pada jalan yang benar ya. Mungkin juga salah satu cara agar menuju itu, tapi belum tentu juga kamu bisa menjadi yang kamu cita-citakan. Tapi ini mungkin salah satu caranya. Kalau ada cara lain bisa kalian komen, tapi sebelum itu kalian subscribe terlebih dahulu channel ini, dan like atau dislike dan komen juga video ini. Satu cara pertama yaitu kalian harus disiplin. Disiplin di sini tuh kamu harus tahu kapan waktunya untuk kita makan, kapan tahu kita waktunya minum, atau mungkin hal yang sederhana, kapan kita belajar. Itu kamu harus memanagenya atau mengaturnya sendiri agar hidup lebih teratur, lebih tahu kapan jadwalnya, kapan lebih enak juga, agar terus bisa ada waktu buat kita longgarin, buat istirahat juga, buat main. Itu lebih enak dan kita lebih enjoy juga buat mainnya, buat bekerjanya, buat belajarnya lebih enjoy, lebih tertata, lebih teratur. Enggak multitasking yang ini harus ini terus double pekerjaan. Itu enggak akan terjadi apabila disiplin ini diterapin. Oke. Yang kedua yaitu lakukan hal dengan cara efektif. Di sini ya seperti disiplin tadi, ada kaitannya dengan disiplin tadi. Tapi mungkin kalau contohnya, kalau di belajar, daripada kita baca satu halaman itu akan pusing banget. Kita di cara efektifnya kita belajar dengan hal-hal yang ditulis rangkumannya, atau hal-hal pentingnya aja, pengertiannya, atau mungkin di matematika di rumusnya saja, caranya. Kalau di fisika rumusnya, atau di ilmu sosial itu caranya, atau banyak hal. Lakukan hal dengan efektif. Ini pun itu kan contohnya mungkin dalam belajar, bisa diterapin juga di kalian di tatanan kehidupan, di pekerjaan juga bisa diterapin. Daripada lakuin hal yang ribet banget, harus cepat buru-buru, tapi ngelakuinnya salah, nggak efektif, itu malah jadi nambah long time lagi, lebih panjang lagi waktunya, jadi malah nambah ribet lagi. Itu menurut saya nggak efektif banget untuk ngelakuin hal itu. Dan lakukan cara hal efektif itu bisa lakuin dimanapun, kapanpun, bisa kapan aja. Dan pastikan kalian selalu nerapin hal ini di lingkungan kalian. Yang ketiga, lakukan hal dengan menyenangkan. Udah efektif, udah disiplin nih, tapi terkadang kita udah ngelakuin hal yang disiplin, ngelakuin hal yang efektif tuh merubah mood kita menjadi males banget gitu, terus
jenuh, itu wajar banget. Kalau kalau kita ngelakuin hal ini dengan menyenangkan, dengan happy, dengan enjoy, ya hal yang diterapin di disiplin dan efektif itu bahkan berjalan lebih enak lagi, lebih smooth lagi, lebih enjoy lagi, lebih nggak penerapannya itu nggak akan salah gitu. Kalau di saat biasanya kalau kita di saat momen-momen jenuh itu, kita cenderung otak kita tuh lebih salah menangkap, salah momen, salah ada waktu-waktu di mana momen itu salah, ngelakuin hal ini salah, ngelakuin itu hal salah, serba salah jadinya. Tapi kalau kita melakukannya dengan enjoy, dengan menyenangkan, dengan happy, itu bisa ngelakuinnya itu lebih enjoy, lebih enak, nggak serba salah. Dan itu bagus banget untuk diterapin di kehidupan nyata, yang biasanya orang-orang itu jenuh setelah melakukan hal yang disiplin. Saya pribadi pun seperti itu. Lalu keempat, yaitu motivasi. Motivasi itu sangat penting banget, bisa ngurangin kejenuhan, bisa ngurangin kemalasan. Motivasi itu bisa pribadi seseorang itu bisa masing-masing berbeda. Saya pribadi, motivasi saya untuk menjadi hidup sukses, agar menjadi hidup sukses itu keluarga saya. Kalian bisa lakuin hal apapun atau motivasi apapun selain itu. Misalkan kalian apabila pengen keluar negeri, Jepang misalkan, wah saya akan ngelakuin hal ini agar saya bisa dapat tiket ke Jepang, atau saya bisa kuliah di Jepang atau kerja di Jepang, itu nggak masalah selama motivasi itu akan selalu ada. Dan motivasi itu pasti akan sering beriringan dengan rasa ngeluh, dan selalu diingetin juga, dan selalu juga ingetin motivasinya, saya ini, atau setiap keluhan ada, coba pikirkan kembali, ingatkan kembali motivasinya. Aduh, susah banget ya, apakah saya bisa, kalau misalkan contohnya ke Jepang, apakah saya bisa ke Jepang ya, ternyata susah banget. Harus ini, persyaratannya ini, kuliah di Jepang itu seperti ini, kerja Jepang itu seperti ini. Tapi kalau kita ingat lagi motivasi kita bakal jalan lagi, nggak masalah, yang penting kita akan selalu kita bisa pergi ke Jepang. Itu contohnya. Atau contoh lainnya seperti di dalam pekerjaan, wah gajiku segini, aku pengen cepat kaya misalkan. Itu kalau misalkan motivasinya seperti itu bisa pekerjaannya jadi lebih giat lagi, lebih rajin lagi, lebih tertata lagi, lebih disiplin lagi. Kalau motivasinya itu selalu ada, selalu ditegakkan di dalam hati, di dalam pikiran juga, kalau motivasinya itu selalu ada. Oke, yang terakhir, percaya Tuhan akan selalu membantu. Saya Muslim, saya percaya Allah itu akan selalu membantu saya dimanapun saya berada, dan di setiap masalah apapun yang saya dapatkan gitu. Percaya juga kalian itu punya Tuhan, kalau kalian percaya, dan saya percaya kalau Tuhan itu ada. Percaya Tuhan itu akan selalu membantu kalian. Tapi kalian juga harus beribadah sering juga, harus rajin beribadahnya juga, harus disiplin juga dalam melakukan hal dalam hal agamanya.
itu lebih abdol lagi, lebih mantap lagi kalau misalkan seperti itu. Percaya Tuhan akan selalu bantu kalian di dalam apapun itu, masalah apapun itu kalian, dalam carut marut hidup kalian, percayalah Tuhan itu akan selalu ada yang ngebantu. Mungkin waktunya telat atau pas kalian bener-bener drop banget, pas kalian bener-bener drop, Tuhan baru membantu, atau pas kalian baru aja ngedrop, baru hampir ngedrop, Tuhan baru membantu, atau kapanpun waktunya itu Tuhan pasti akan ngebantu. Ada aja jalannya, pasti ada aja jalannya untuk kalian bisa hidup lebih nyaman, lebih enjoy lagi, dan hidup lebih sukses lagi. Itu seperti itu. Mungkin itu dari saya. Apabila ada yang kata kalimat yang mungkin kalian tidak paham, mohon maaf. Saya juga di sini belajar, saya juga masih kuliah, dan saya pun merasa kalau saya itu masih belum sukses. Jadi terima kasih juga mau mendengarkan, dan selamat jalan, dan see you next time.